Jam setengah 8 kita terlambat nih teman-teman. Jadi hari ini kita akan naik bus Harapan dari Malang menuju ke Semarang teman-teman. Jadi dia ini adalah bis bis Jakarta yang membuka trayek parsialan teman-teman dari Malang menuju ke Semarang. Nah ini kita akan menuju ke loket terlebih dahulu karena tiketnya ada di sana teman-teman. Oke. Di samping kiri kita ini adalah shelter Patas Surabaya. Nah, jadi untuk loket dari Harapan itu ada di depan sini, teman-teman. Jadi tadi kita muter dulu. Nah, yang unik dari loket Harapan Jaya itu ini teman-teman. Jadi loketnya tuh gede, kayak semacam lounge gitu. Nah, itu dia. Nah, di bagian pojok depan. Oke, sini. Mas Adam. Ya. Wah. Nah, bagi kalian yang ingin naik bus Harapan Jaya bisa pesan tiketnya melalui loket yang berada di Terminal Arjosari Malang ataupun yang berada di travel agent seperti Traveloka, Redbus, dan juga EasyBook. Nah, jadi beginilah kondisi Terminal Arjosari kala itu. Ya, bisa dibilang lumayan sepi ya, karena para penumpang itu lebih cenderung beli lewat online dan naik di kantor-kantor perwakilan PO-PO bus yang lain. Ya, sekarang Malang terminalnya seperti ini teman-teman. Dia pakai SR teman-teman, SR2. Nah, jadi untuk suasana pagi ini di Terminal Arjosari itu sepi teman-teman ya. Kebanyakan orang-orang naiknya itu dari luar teman-teman. Jadi pada enggan untuk masuk ke dalam sini. Nah di pojok sini ini Patas Surabaya Jember. Terus nah, yang sebelahnya, yang Kalisari ini ATB Surabaya, dia Karanglo. Sebelahnya Bagong ini Pulingi teman-teman, Blitar Pulingi, Malang Blitar Pulingi. Di sini Angkas Jember. Kemudian ini Tentrem. Oh, ini Blitar juga ini. Ini mungkin yang ATB ya. Nah, ini dia Harapan Jaya dengan kode MS05. Oke, kita masuk. Teman-teman semuanya, selamat pagi. Hari ini tanggal 15 November 2023. Akhir tahun 2023, kita akan ngetip lagi dari Malang menuju ke Jawa Tengah bareng pemain, ya bisa dibilang ini pemain baru di rute Malang Semarang teman-teman. Nah, bisnya ada di belakang kita. Ini dia bis Harapan Jaya. Jadi sebenarnya untuk bis yang ini itu dia jalan di rute Malang Jakarta teman-teman. Tapi dia via Semarang. Nah, ini kan ada dua nih. Yang Harapan Jaya yang menuju ke Semarang itu hanya satu teman-teman. Jadi kalau dari Semarang itu sekitar jam 3 sore. Kalau dari Arjosari itu jam setengah 8 pagi teman-teman. Nah, apa aja fasilitas yang akan kita dapat di dalam perjalanan dan kira-kira berapa sih tiketnya dari bus Harapan Jaya ini? Oke, kita simak aja videonya sampai selesai. Nah, jadi ini dia teman-teman penampakan dari armada yang akan kita naiki, Harapan Jaya dengan kode nomor lambung MS05.
Nah, jadi untuk bus Harapan Jaya ini dia adalah kelas VIP, teman-teman. Ini juga kelas VIP. Dari mana kita tahu bahwa bus ini adalah kelas VIP? Nah, pasti teman-teman udah nggak asing nih dengan Harapan Jaya. Jadi untuk bus Harapan Jaya itu untuk membedakan antara kelas VIP dan kelas eksekutif itu ada di gambar kuda, teman-teman. Jadi untuk gambar kuda di kelas VIP itu gambarnya warna-warni. Ada hitam, coklat, putih. Nah, ini dia sama, teman-teman. Nah, gambarnya ada coraknya nih. Kalau yang kelas eksekutif itu kayak itu, teman-teman. Nah, kita zoom. Nah, jadi untuk yang kelas eksekutif dia itu full semua gambar emas, teman-teman. Jadi kudanya itu warnanya emas. Nah, itu perbedaan yang sangat signifikan daripada kelas VIP Harapan Jaya dan juga kelas eksekutif. Nah, jadi untuk bus yang akan kita naiki ini adalah Harapan Jaya dengan bodi SR2 Laksana dan menggunakan sasis Hino RN 285, teman-teman. Nah, jadi untuk kebanyakan Harapan Jaya yang VIP itu ada di dia menggunakan sasis Hino RN, Hino RM kalau nggak salah, sama Mercy 1626, teman-teman. Jadi kebanyakan untuk yang kelas VIP dia memakai sasis tersebut. Nah, setelah kita lihat di bagian eksterior, setelah ini kita akan masuk ke dalam armada dan kita lihat fasilitas apa aja yang akan didapat selama dalam perjalanan. Nah, jadi untuk startnya katanya jam setengah 8 sih, tapi ini jam 8 kurang seperempat masih stay di sini. Kemungkinan terlambat ya. Nah, jadi untuk yang armada ini itu sama-sama Jakarta, teman-teman. Nah, ini kurang tahu nih ini yang kemana. Tapi untuk yang mampir Semarang hanya satu, yaitu yang MS05. Seperti itu. Oke, kita masuk. Nah, ini dia sasis Hino RN 285. Kita duduk di sini, teman-teman. Di 1B. Sebelah sini. Jadi ini aku sudah berada di dalam kabin bus Harapan Jaya yang kelas VIP. Jadi untuk interior daripada bus Harapan Jaya itu seperti ini, teman-teman. Jadi seatnya warnanya merah. Nah, seatnya ini kayaknya menggunakan Aldila ini, seat Aldila. Tapi untuk yang membedakan dengan kelas eksekutif, jadi untuk bus-bus yang VIP itu nggak ada leg rest, teman-teman. Jadi hanya kursi, dan di dalam kabin ini ada kayak semacam apa ya, bantal tapi untuk leher, teman-teman. Terus ada selimut. Nah, ini selimutnya. Ini bus VIP dapat selimut. Gokil. Nah, jadi untuk seatnya ini lumayan gede, teman-teman. Ya, kalau menurutku sih sama dengan yang kelas eksekutif, hanya yang dibedakan cuman nggak ada fasilitas leg rest, teman-teman. Nah, jadi untuk total jumlah seat ini kemungkinan sih sekitar
34 ya, 34 dari kelas VIP. Dan untuk jaraknya ini longgar banget teman-teman. Nah ini aku tunjukin kalian longgarnya space daripada bus Harapan Jaya yang kelas VIP. Nah ini dia tampak depan dari ketika kita duduk. Untuk space-nya ini longgar banget ya untuk kelas VIP. Ini bahkan kayak eksekutif teman-teman. Nah di bawah itu kita dibagikan sih fasilitas yang ada di kursi, ada apa? Footrest untuk kita pijak di sini. Kemudian di belakangnya ini ada tempat untuk naruh barang. Kemudian untuk di atas, nah ini udah ada ini teman-teman. Udah ada USB port, jadi kalian nggak usah takut untuk kehabisan daya. Ini mungkin untuk kekurangannya kalau di HP-HP iPhone ya yang Lightning itu kurang teman-teman. Ya karena ini armada yang bisa dibilang sudah lumayan lama di jalan. Nah ini dia menggunakan bodi dari SR2 Legacy. Enak ya. Jadi aku lihat review yang sebelumnya dari Mas Givari itu bus yang dinaiki itu ini teman-teman, dia pakai Avante cuman ada ini kacanya di blok hitam gitu. Nah untuk yang ini kita bisa lihat pemandangan nih, mantap. Nah jadi untuk fasilitasnya seperti itu. Nah ini dia bantalnya, kita lihat. Nah seperti ini. Tapi ini nggak boleh dibawa pulang ya teman-teman. Ini bukan fasilitas untuk dibawa pulang. Jadi ketika udah selesai dipakai, usahakan tinggal di dalam aja. Jadi nggak apa ya, jangan dibawa lah. Kasihan krunya nanti. Oke. Nah kita intip dulu toiletnya teman-teman. Bersih. Tapi hanya digunakan untuk berjalan ya, dan nggak boleh untuk buang air besar karena bus ini nggak ada tampungannya teman-teman. Nanti kasihan krunya nanti. Nah di belakang sini ini adalah kandang macan untuk istirahat kru. Nah dan ini tampilan dari belakang untuk view bus Harapan Jaya kelas VIP. Jam 8 kurang kita masuk di gerbang tol Singosari, Karanglo. Nah jadi untuk ciri khas warna dari Harapan itu oranye teman-teman. Ini bantal juga ini kayaknya. Di atas ada bantal oranye, kemudian untuk lehernya juga oranye, selimutnya oranye. Ini memang konsepnya busnya emang oranye teman-teman, oranye dan putih. Teman-teman, jadi untuk bus-bus angkatan pagi dari Malang Jakarta itu ada beberapa ya. Salah satunya adalah bus Gunung Harta, kemudian Juragan, itu juga ada yang angkatan pagi dari Malang Jakarta. Dan apa lagi ya? Kayaknya sih cuman 3 ini doang sih yang dari Malang ke Jakarta yang berangkat pagi.
Gunung Harta, kemudian Harapan, dan Juragan. Itu doang sih. Nah, bus ini dari Malang Jakarta itu tiketnya cuma 300 teman-teman. 300.000 bulet kayaknya sih. Jadi bisa dibilang kelas paling murah ya di rute Malang Jakarta. Cuma 300.000. Ini fasilitasnya hampir sama kayak eksekutif, cuman nggak ada leg rest doang. Servis makan dapat, servis snack juga dapat. Gokil 300.000. Nah, untuk tarif ke Semarang atau ke Jawa Tengah itu tarifnya 160.000. Nah, ini aku notice ke Jawa Tengah pun harganya juga lebih murah daripada bus-bus yang lain. Seperti contoh medali emas yang harganya tuh VIP sekitar 175-80, kemudian untuk ada Nusantara itu juga 175-an. Kemudian ada Rosalia Indah itu 200.000 teman-teman, udah masuk di angka 2. Kemudian ada Ezri juga, dan itu tiketnya lebih mahal daripada bus Harapan Jaya, dan itu semuanya berangkatnya sore teman-teman. Nah, ini dia opsi ketika kalian ingin berangkat pagi ke Jawa Tengah maupun ke ibu kota Jakarta. Nah, lipat ipam ya. Nah, ini paling gue penting ya, Mas. Jangan nih ya. Satu informasi penting untuk kalian yang ingin naik bus Harapan Jaya dari Surabaya, yaitu titik naiknya berada di poolnya Harapan Jaya itu sendiri yang ada di daerah Medaeng, teman-teman. Nah, jadi di sini adalah titik naik bus Harapan Jaya. Jadi bus-bus Harapan Jaya itu nggak masuk di terminal Purabaya Bungurasi. Jadi setelah ini kita akan langsung menuju ke tol atau gerbang tol Waru Gunung, seperti itu. Nah, di samping kiri kita ini adalah pintu keluar terminal Purabaya Bungurasi.
Kalian bisa naik bus ke berbagai tujuan, itu naiknya dari sini teman-teman. Nah, jadi lebih kalau menurutku lebih simpel ya daripada kita masuk ke terminal Purabaya Bungurasi. Nah, jadi kita tinggal pilih dan naik, dan jangan lupa bayarnya di dalam bus teman-teman. Nah, ini salah satu wanti-wantiku untuk kalian yang baru naik bus itu, bayarnya usahakan di dalam kabin bus saat bus berjalan. Selanjutnya yang kita lewati saat ini adalah Terminal Kertonegoro Ngawi teman-teman. Jadi bus-bus yang melewati atau servis makan di Ngawi itu semuanya hukumnya wajib untuk masuk di Terminal Kertonegoro, walaupun nggak ngambil penumpang ya. Jadi aturannya seperti itu. Oke teman-teman, ini jam 12 kurang 5 menit. Kita tiba di rumah makan Duta 3. Duta yang terbaru di daerah Ngawi. Jadi RM ini tuh deket dengan gerbang tol teman-teman. Jadi untuk bus-bus akap sekarang itu servis makannya ada di Duta 3. Beda dengan bus kayak semacam Eka itu kan dia masih di Duta 1. Nah, kalau yang Harapan, kemudian bus Juragan, Medali itu semuanya servis makan di RM Duta 3, teman-teman. Oke. Kita sholat dulu, teman-teman. Setelah ini kita makan siang. Oke, ini tadi masuk 2 bus Juragan dari Malang. Ini Harapan lagi, kelas VIP. Ini kalau kemungkinan sih dari Madiun ya, atau dari Surabaya. Oh, nggak Madiun kayaknya. Nah, ini teman-teman, Juragan 99. Ini yang kelasnya sleeper ini. Kalau nggak Kobocan, apa ya satunya ya? Oke, kita makan dulu. Oh ya, ini Kobocan teman-teman. Nah, ini salah satu angkatan pagi yang mewah dari Malang, Juragan 99. Wow, itu the first time aku masuk di RM Duta 3. Wah, ini cakep banget sih, berjejer 4. Oh, kayak gini teman-teman. Gak ada rawon ya? Nah teman-teman, jadi tadi kan harusnya makannya itu prasmanan ya. Tapi aku pengen rawon teman-teman. Kalau di Duta itu kita nggak makan rawon itu kayak kurang gitu. Jadi salah satu menu andalannya Duta yaitu rawon. Nah, jadi untuk rawon tadi kita bilang ke mbaknya yang waktu penukaran tiket itu tinggal bilang, Mbak, mau rawon gitu. Nah, kalau yang kalian mau yang prasmanan itu juga bisa, itu yang di belakang kita tadi. Nah, gitu teman-teman. Ini sih masih jam 12 lebih 5 menit. Jadi untuk perjalanan dari Malang sampai dengan Semarang itu kita mendapatkan servis makan sekali, kemudian snacknya juga 1 kali teman-teman. Harganya 160.000, tapi fasilitasnya tuh lumayan. Ada bantal, kemudian selimut, snack, servis makan. Wah, gokil sih emang Harapan ini. Jadi kalau ke Semarang, misalkan dari Surabaya itu juga ada Eka, teman-teman. Itu harganya pun 175. Emang bener-bener gokil sih Harapan ini. Kemudian Sugeng itu juga sama kayaknya.
Dia apa ya istilahnya ya? Penggebrak pasar gitu. Dia main di harga paling murah di antara kompetitornya. Keren. Nah, nanti untuk agen di Semarang, kalian simak aja videonya sampai selesai. Jadi ini dia penampakan nasi rawon duta. Untuk dagingnya sih lumayan. Nasinya juga banyak. Ini rasanya jos, teman-teman. Kalian wajib coba nih kalau yang belum nyobain nyobain rawon duta Ngawi. Bagi kalian yang bertanya, apakah bus ini recommended dan teruntukannya untuk siapa sih? Nah, jadi aku akan jawab iya, teman-teman. Yang pertama, bus ini adalah bus paling murah angkatan pagi dari Malang menuju ke Semarang maupun dari Malang menuju ke Jakarta, teman-teman. Yang kedua, kalian tak perlu khawatir karena bus ini juga sudah full tol. Alasan yang ketiga, dengan fasilitas yang ya menurutku lumayan, itu juga sudah memperkuat keyakinan bahwa bus ini tuh sudah rekomen untuk dipilih, teman-teman. Dan yang terakhir, bus ini juga sudah menggunakan suspensi udara yang tentunya akan semakin menunjang kenyamanan kalian. Nah, gimana? Tertarik nggak untuk nyobain armada VIP kelas dari PO Harapan Jaya? Kalian bisa tulis di kolom komentar. Oke, setelah ini kita akan lanjut menuju ke Semarang. Dan for your information aja nih, aku beli tiket Harapan Jaya dengan kelas VIP ini di EasyBook dengan harga Rp20.000, teman-teman. Harganya nggak masuk akal ya. Jadi kemarin itu ada event promo dan kebetulan aku dapet di kelas VIP rute Malang ke Semarang. Nah, jadi EasyBook ini salah satu mitranya Harapan Jaya. Dan kalau menurutku penjualan tiketnya itu paling murah, teman-teman, daripada travel agent yang lainnya. Kalian bisa cek-cek aja tuh di teman-teman ini EasyBook, teman-teman. Kelar makan. Ya, jadi untuk kali ini di rumah makan Duta itu pilihannya ada banyak, teman-teman. Jadi nggak melulu kita hanya pilih makan seperti rawon, gulai, kemudian ayam. Kita bisa makan, misalkan kalau yang makannya kurang, itu kita bisa ngambil atau pilih prasmanan, teman-teman. Wah, itu Gunung Harta yang kemarin ikut Gias. Jadi liverynya beda sendiri, dia warna biru. Kapan-kapan ya kita coba naik Gunung Harta yang armada tadi. Oke, jadi untuk Harapan di belakang kita ini kan ada 3 nih. Yang pertama yang kita naiki itu tujuannya ke Bitung, teman-teman. Untuk yang MS03 itu tujuannya ke Ciputat. Terus di sampingnya lagi tadi ada Harapan. Ternyata dia dari Tulungagung, teman-teman. Sama-sama tujuan Jakarta yang angkatan pagi. Kalau Juragan, dia ke Jakarta, ke Polris. Dia kelas paling tinggi untuk saat ini di angkatan pagi, yaitu kelas sleeper. Wah, ini cuacanya panas banget sih di Ngawi ini. Dan enaknya ketika kita servis makan di RM Duta 3 itu dia nggak jauh dari gerbang tol Ngawi, teman-teman. Nah, jadi seperti itu. Nah, teman-teman, selepas dari RM Duta, kita dibagikan service snack. Nah, setelah kita buka, ini dia isinya. Yang pertama ada Malkis. Ini yang original. Kemudian ada top. Dan satu roti, apa ini?
air mineral, dan di sini ada 2 buah permen. Wow, ini bisa dibilang kalau kelas VIP terlalu ini ya. Biasanya tuh kan kalau kelas VIP itu nggak ada snacknya, tapi ini ada snacknya teman-teman. Gokil. Lebih nyaman naik Harapan Jaya. Keren sih bungkusnya. Jam 2:30 kita masuk kita melintas di gerbang tol Banyumanik. Jadi setelah ini kita akan exit tol di daerah daerah Jatingaleh teman-teman. Ya Allah, lupa aku. Nah, setelah ini kita akan exit di tol Jatingaleh. Kemudian kita turun di situ teman-teman. Nah, bus ini tuh punya agen di Jalan Candisari. Ya, bisa dibilang masih dekat kota dari Semarang. Ajeng mriki saged, Pak? Ajeng mriki. Kono, Pak. Oh, kono. Iki lho arep numpak Trans Jateng arah Banyumanik lho, Pak. Loh, sana Pak Banyumanik. Oh iya, arep Banyumanik ya lali aku. Oke teman-teman, jam 2:30 kita tiba di Jatingaleh. Loh. Oke. Jadi busnya ini nggak ke Candisari teman-teman. Jadi dia hanya nurunin penumpang di Jatingaleh. Nah kalau itu yang arah sana itu kayaknya mau ke Malang itu. Jadi kalau ada penumpang baru dia mampir ke Candisari teman-teman. Nah jadi seperti itu. Oke, jadi itu dia tadi teman-teman perjalanan kita dari Malang menuju ke Semarang bareng angkatan pagi bus Harapan Jaya. Jadi untuk turunnya opsional teman-teman ternyata ya. Aku kira itu bakal diturunin di Candisari, ternyata hanya di exit tol Jatingaleh. Nah, dalam tanda kutip kalau misalkan ada penumpang yang naik dari Candisari, kemungkinan dia akan mampir. Untuk pelayanan sih lumayan ya. Dan fasilitasnya pun juga luar biasa, mengingat aku juga promo. Sebelumnya terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini hingga selesai, dan terima kasih kepada EasyBook yang telah bukan mensponsori ya, yang telah membagikan tiket promo dari Malang ke Semarang cuman bayar 20 ribuan aja teman-teman. Oke, setelah ini kita akan lanjut ke Salatiga. Kita balik lagi menuju ke arah Bawen. Teman-teman, jadi untuk akses ke Salatiga itu dari Semarang
kita bisa naik bus Trans Jateng nanti ke arah Bawen, kemudian dari Bawen ke Salatiga itu ada beberapa pilihan. Bisa kalian naik yang Elf, terus bus Royal Safari itu juga ada. Itu sih, tapi kalau yang murah Elf teman-teman, sekitar 5.000 aja dari Bawen ke Salatiga. Nah, untuk estimasi waktu mungkin sekitar 1,5 jam lah dari sini ke Salatiga. Aduh, Sun. Oke teman-teman, kita udah tiba di tujuan. Jadi total perjalanan pada kesempatan kali ini cukup membayar 30.000. Kita dari Malang sudah sampai di Salatiga. Oke, terima kasih untuk kalian yang sudah ngikutin videoku hingga selesai. Jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Solo Travel. Salatiga hujan coy. Terima kasih pada teman-teman yang telah mengikuti videoku hingga selesai. Dan jangan lupa tinggalkan like, komen, serta subscribe ke channel Adam Bintara agar tak ketinggalan video-video terbaru dan menarik lainnya. Sekian, terima kasih.